Selamat sahabat anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Kristi Dewi pada sahabat hari ini. Apakah anak-anak sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Cerita anak-anak kita pada sahabat hari ini berjudul Tangan-tangan Penolong, yang diambil dalam kitab Lukas 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-26. Kita dengarkan bersama-sama ya. Setelah lewat beberapa waktu lamanya, maka Yesus datang kembali ke Kapernaum. Negeri ini terletak di atas pantai Danau Galilea, dekat perbatasan padang rumput Genesaret yang indah. Maka tersiarlah kabar kepada semua orang bahwa Yesus ada di rumah. Hai, dengar, Yesus ada di sini, Yesus ada di sini. Benarkah? Mari kita pergi ke sana untuk melihat Yesus. Betul, mari kita sama-sama pergi melihat Yesus. Benar, aku ingin supaya Yesus menyembuhkan penyakitku. Mari kita pergi ke sana. Maka anak-anak, banyak orang yang mulai pergi untuk melihat Yesus. I go to run to see my Jesus. I go to run to see my Jesus. I go to run to see my Jesus. Oh, when he comes. Oh, when he comes. Maka datanglah orang berbondong-bondong mengerumuni Yesus. Mereka ada di dalam rumah, di muka pintu, bahkan sampai ke halaman. Sehingga anak-anak tidak ada tempat yang tersisa lagi. Dan di rumah itu, Yesus memberitakan firman dan menyembuhkan banyak orang yang sakit. Yesus sembuhkan orang yang sakit, yang buta dan yang lemah, disembuhkannya. Ada seorang yang sakit. Ia ingin disembuhkan oleh Yesus. Namun anak-anak, ia tidak dapat pergi untuk menemui Yesus karena ia lumpuh. Maka datanglah sahabat-sahabatnya menemui dia. Apakah engkau tahu bahwa Yesus ada di kota ini? Ya, aku dengar dia ada di kota ini. Yesus dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan melakukan banyak mukjizat. Maukah engkau bertemu Yesus untuk disembuhkan? Ya, aku ingin Yesus menyembuhkanku. Tapi bagaimana mungkin? Aku lumpuh. Aku tidak bisa berjalan untuk menemui Yesus. Tenang, kami akan menolongmu. Betul, kami akan membawamu kepada Yesus. Tangan yang rela kerja, tolong sesama manusia, selalu menyenangkan tetangga kita juga. Tangan yang selalu rela kerja, jadi berkat sini sana. Tangan yang selalu rajin kerja,
Mereka pun mulai membawa sahabat yang lumpuh itu di atas tempat tidurnya. Namun, karena banyak orang yang ada di situ, mereka pun tidak dapat masuk untuk menemui Yesus. Akhirnya anak-anak, apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya? Mereka pun mulai naik ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan sahabat mereka yang lumpuh itu dari atap. Mereka menurunkan dengan sangat hati-hati supaya sahabat mereka itu tidak terjatuh. Dan mereka menurunkannya tepat di tengah-tengah di depan Yesus. Dan Yesus pun melihat iman mereka. Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Siapa orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Apakah yang engkau pikirkan dalam hatimu? Di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah. Wah, aku sembuh. Aku dapat berjalan kembali. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku sembuh. Aku bisa berjalan lagi. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Aku sembuh. Wah, luar biasa. Yesus telah menyembuhkanmu. Benar, engkau telah sembuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus sembuhkan orang yang sakit, yang buta dan yang lemah, disembuhkannya. Aku menolong orang yang sakit, yang lumpuh dan yang lemah, ku tolong mereka. Anak-anak, akhirnya orang yang lumpuh itu menjadi sembuh. Ia bangun dan mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumah. Dia sangat senang. Ia pulang ke rumah sambil memuliakan Allah. Dan semua orang yang ada di tempat itu merasa takjub dan mulai memuliakan Allah yang di surga. Anak-anak, orang yang lumpuh tadi tidak akan mendapat kesembuhan kalau 4 orang sahabatnya tidak membawanya kepada Yesus. Orang lumpuh itu dapat sembuh oleh karena keempat sahabatnya membawa orang lumpuh ini. Dan ini bukanlah satu pekerjaan yang mudah. Mereka harus mengusung orang sakit itu yang pastinya tidaklah ringan. Tentu saja berat anak-anak. Lalu mereka juga mengangkatnya, membawanya ke atap, kemudian membongkar atap itu dan menurunkannya dengan sangat hati-hati. Ini adalah satu pekerjaan yang sulit dan tidak mudah. Mengapa anak-anak? Karena ketika mereka menurunkan orang yang lumpuh itu, kalau keempat sahabat ini tidak bekerja sama dengan baik, maka orang lumpuh ini dapat terjatuh dari tempat tidurnya. Karena itu, pekerjaan ini sangat sulit. Dan selain itu anak-anak, dibutuhkan iman yang luar biasa. Anak-anak, kita juga dapat menjadi tangan-tangan penolong seperti keempat sahabat dari orang lumpuh ini. Kita dapat menolong orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Kita dapat menolong mereka
kita dapat juga membawa sahabat-sahabat kita untuk datang kepada Yesus, untuk mendapat kesembuhan, untuk mendapat pengampunan, dan mendapat keselamatan. Ayat inti kita pada Sabat hari ini terdapat di dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikianlah anak-anak, cerita anak-anak kita pada Sabat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.